yang ini studi kasus saja kita ya. Karena ini sebenarnya eh, kita studi kasus dari pediatri di Sutomo. Yang Surabaya siapa ya? Apa sudah tahu program eh, program unggulannya Sutomo salah satunya yang di yang dikomandani Prof. Anang Endaryanto, spesialis anak itu tentang pengembangan pediatri unggulan ya. Nah, ini adalah implikasi dari manajemen strategik dan manajemen pemasaran. Nah, bagaimana meraih kita mengambil kesempatan yang ada ya. Apalagi untuk saat ini kan kalau kita ya itu-itu saja dan di zamannya sekarang era jaminan kesehatan ini ya nantinya tidak bisa meraih peluang ya karena kalau kita bergulir begitu-begitu saja. Misalkan ya sudahlah kita juga melayani BPJS, ya sudah dilayani aja. Karena mungkin dihitung profitnya juga nipis, tapi sebenarnya kan tidak begitu-begitu amat ya. Ya memang ada yang merugi, ada yang tidak. Nah, bagaimana caranya mengumpulkan profit-profit yang minimalis itu menjadi besar? Hmm. Waktu saya mengajar 2014 ya dicanangkan BPJS Kesehatan, komite medis saya ajak bicara. Saya sampaikan segi positif dan negatifnya ya. Ya memang profitnya lebih dikit karena kita terikat oleh eh, sistem pembayaran yang memang sudah dipatok sekian ya. Nah, tapi saya simulasikan, proyeksikan target kita dengan penambahan jumlah pasien dari BPJS, akhirnya yang diterima teman-teman sejawat spesialis semuanya, saya optimis bisa meningkat ya pendapatan bulanannya. Walaupun harus lebih bekerja keras ya, lebih banyak meriksa pasien, yang operator lebih banyak melakukan tindakan. Dan semua setuju ya. Kemudian saya sampaikan secara terus terang secara fair hitungan keuangannya ya, bahan medis habis pakainya, dan tentu clinical pathway kita bahas kalau bisa untuk case-case yang rutin ya, tidak complicated. Yang complicated kan jarang ya, yang levelnya tinggi. Nah, itu kita sampaikan aja terus terang dan mereka juga setuju ya. Dan hasilnya ternyata memang alhamdulillah bisa meningkat penghasilan mereka. Nah, setelah hasilnya meningkat, kebingungan ya, potongan pajaknya banyak. Bisa bisa sampai yang 25% ya, karena penghasilan mereka di setahun kan di PPh final sangat tinggi. Nah, oke. Ini Prof. Anang mengaplikasikan ya. Beliau seorang pediatri, kemudian beliau mengambil apa? Belajar ilmu manajemen rumah sakit di Muhammadiyah Jogja ya, dan mengaplikasikannya. Nah, cukup unik ya, perhitungannya bagus. Nah, kalau teman-teman saya ulang di kuliahnya Dokter Absor ya, sebenarnya backgroundnya dari sini awal ya. Kalau kita mau membuat
layanan unggulan atau mengembangkan rumah sakit kita, ya tergantung rumah sakit kita kan. Udah gede, established, enak ya. Tinggal cari kita mau nambah apa nih gitu ya. Yang rumah sakit udah eh, tempat tidurnya 100, bornya 80 ke atas, 70 lah, di atas 50 ya. Namun bisa juga ini kan tetap kita gunakan bagi rumah sakit yang baru, klinik baru ya. Rumah sakit yang mau tutup ya. Rumah sakit tetangganya eh, Agus Bajuri. Nah, bisa kita lihat sebenarnya. Sebuah rumah sakit misalkan dulu eh, menjadi legend di sana, ramai, lalu lupa untuk mengevaluasi diri, lupa bermuhasabah ya, lupa melihat kembali apa sih yang bisa dikembangkan. Ngapain sih? Ya, mungkin mereka berpendapat, ngapain sih kita susah-susah mikir? Ya ini aja sudah bagus ya. Kemudian ada program jaminan kesehatan, banyak yang cukup percaya diri ya, tidak ikut ya. Namun 5-10 tahun kemudian saya amati sudah pada dijual ya. Dulu awal 2014 saya sangat tertarik ya. Ada rumah sakit yang tidak ikut program jaminan. Ya saat itu memang belum universal health coverage ya. Dan bahkan mereka ada yang sampai ngisi acara di Persi ya. Bagaimana kiat-kiat mereka tetap tetap bisa menarik customer, bisa menarik pasiennya. Walaupun sudah dicanangkan era jaminan kesehatan. Sekarang pun saya masih tertarik ya, ada dokter gitu, oh masih rame ya, dia padahal tidak kerjasama dengan BPJS gitu ya. Nah gimana ya trik-triknya ya? Atau karena emang brandnya udah bagus, ataukah yang lainnya, dengan cara yang lainnya? Dokter Absor masih cukup ramai ya prakteknya, walaupun beliau tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ya. Kalau saya pasca COVID, malas buka lagi ya, udah terlanjur mager ya. Nah, jadi sekali lagi kita perlu menganalisis. Sebenarnya 4C ini kita ini merupakan implementasi dari sisi lain dari sebuah analisis SWOT pada diri kita, pada tempat kita ya, atau pada unit kita. Ya tergantung aktivitas teman-teman semua ya. Baik dari kalau kita lihat dari sisi company berarti ini adalah sebuah strong dan weakness kita. Kalau dilihat dari sisi kompetitor, kemudian customer, dan tentu sebuah perubahan ya di di lingkungan kita, maka ini adalah faktor eksternal ya. Saya amati teman-teman dari tahun ke tahun cutting belum maksudnya tidak terlalu paham tentang ini ya. Jadi ini sebuah hal yang sama ya teman-teman ya. Jangan bingung antara faktor eksternal dan internal. Kemudian TOWS. Mereka bikin tugas, bikin faktor eksternal, bikin faktor internal, kemudian bikin T, bikin O, bikin W, bikin S. Bukan ya. Jadi faktor eksternal itu ya ancaman dan tantangan. Sorry. Ancaman dan kesempatan ya. Atau ada yang bilang mestinya kesempatan dan tantangan ya, bukan hambatan ya treat ini. Nah, sedangkan strong and weakness itu kelebihan dan kekurangan pada diri kita. Artinya ini adalah faktor internal ya. Sedangkan T dan O itu adalah faktor eksternal. Nah, kemudian terkait change ya.
change itu ada perubahan-perubahan ya, baik dari sisi teknologi, sosiokultural, market share, kemudian apa, legal, politik ya. Perubahan dari era jaminan Jamkesmas, kemudian dulu ada Askes, kemudian BPJS Kesehatan, itu adalah contoh dari perubahan politik legal ya. Perubahan-perubahan aturan rumah sakit, kelas standar, rawat inap standar. Nah, semuanya adalah politik legal, undang-undang kesehatan yang ya tetap harus kita antisipasi, kita sikapi ya, kita sikapi. Karena memang mau dipaksain, mau di demo, dilawan juga tetap aja tetap di launching ya. Kemudian bagaimana pola-pola eh, masyarakat atau pasien dalam mencari layanan kesehatan sudah berubah ya. Walaupun ada yang cepat perubahannya, ada yang lambat ya. Di luar Surabaya mungkin di daerah yang jauh dari perkotaan, mungkin perubahan itu masih lambat ya. Mungkin masyarakat masih jarang yang pakai gadget, yang mereka peduli dengan pendaftaran online. Itu malah menyulitkan ya kalau dipaksain di sana contoh. Jadi tentu akan berbeda ya kondisinya. Atau mungkin masyarakat apa yang masih jauh dari perkotaan, yang masih mungkin ada banyak sangat percaya dengan nakes. Nah, tentu ya mereka kadang tidak terlalu mempedulikan mungkin ruangan rawat inap kenyamanan ya. Yang penting obatnya bagus gitu ya. Yang penting saya sama dokter ini. Nah, itu berbeda mungkin dengan perubahan-perubahan misalkan keluarga-keluarga generasi milenial sekarang yang tentu akan banyak melihat sisi-sisi intangible-nya ya. Selain sisi tangible, melihat apa konteks layanannya ya, emosional benefitnya menurut istilah Dr. Absor. Nah, berbeda-beda tentunya ya. Nah, Dokter Anang bisa memahami dan mengaplikasikan ini ya. Tadi ada perubahan di sini ya. Kemudian kompetitor kita ya perlu kita lihat. Jangan berlomba-lomba misalkan sudah pada punya layanan bersalin jadi ikut-ikutan gitu ya. Sudah pada punya CT scan, sudah punya unggulan di neurologi. Nah, semua pada lata ke sana. Pada ribut medical check up, pada bikin medical check up semua gitu ya. Ya, belum tentu ya. Lebih enak tuh kalau kita berkompetisi ya, bukan berkompetisi. Yang sana tuh lebih banyak ke kecelakaan kerja, kesehatan kerja unggulannya. Yang sana ke onkologi, kardiologi. Yang sini bersalin misalkan ya. Ya, saya cukup terkejut misalkan sebuah rumah sakit tempat saya dulu harusnya sekarang sudah punya spesialis obgyn yang apa? Yang organik ya, dokter internal kemudian malah harusnya sudah punya konsultan ya. Karena leadernya di persalinan ya. Ya oke lah tetap ada bedah, tetap ada kardio, internal, pediatri mestinya juga jadi backbone. Nah, namun mestinya sudah lebih advance ya. Nah,
tentu akan brandnya akan turun ya. Misalkan kompetitor lain sudah punya konsultan, ya tentu positioning rumah sakit itu menjadi pudar. Positioning itu sangat penting ya, karena itu menjadi suatu rujukan kepercayaan dari masyarakat, pilihan ya, pilihan. Sebuah tempat makan misalkan dia tuh benernya positioningnya udah bagus ya. Dia udah dikenal rawonnya paling enak ya. Kemudian konteksnya dia rawonnya balungan gitu loh. Dia tergelitik eh, kasih menu pecel, kasih menu nasi campur. Nah, akhirnya jadi pudar positioningnya. Apalagi ntar nasi campurnya nggak enak gitu, pecelnya nggak enak. Maka akan turun brandnya, brand image-nya ya. Nah, kenapa dia nggak fokus bagusin rawonnya lah, mau di model apa gitu ya. Saya punya langganan rawon balungan ekstrim, nah gitu ya. Jadi tulang iganya itu separuh putaran ya, setengah lingkaran iga sapi ditaruh ditaruh di mangkok gede. Nah, itu kan diferensiasi dia. Nah, dilihat posisi kompetitornya ya. Dilihat mana yang powerful. Wah, ini sangat powerful ini, sangat nyaingin sama kita. Oh, dia kayaknya mulai makin redup. Ya, tapi ada loh ya yang pelan-pelan tapi pasti dia makin meningkatnya gitu. Kemudian bagaimana sih masyarakat customer kita secara kognitif, konatif maupun afektif ya. Secara kognitif bagaimana ini sesekali pentingnya kita eh, melakukan riset atau survei pasar. Bagaimana brand awareness masyarakat, pasien-pasien kita eh, terhadap brand kita ya. Jangan-jangan mereka nggak ada yang aware, nggak ada yang tahu. Ternyata tempat sepele misalkan ganti nama gitu ya. Yang di Surabaya siapa sih? Mengapa PHC beralih nama menjadi PHC kembali? Nah, itu salah satu alasannya ya. Saya kecil di rumah saya depan PHC ya. Ya dikenal rumah sakitnya PHC. Lalu dirubah menjadi Rumah Sakit Pelabuhan Indonesia ya kalau nggak salah. Nah, mungkin itu akan membuat pasien atau masyarakat linglung ya, gitu ya. Bener nggak sih? Aku mau ke PHC tapi kok ternyata rumah sakitnya ini. Jangan-jangan udah ganti nih. Jangan-jangan udah ganti layanan. Jangan-jangan dokterku nggak ada di situ, katanya. Jangan-jangan layananku biasanya di situ nggak ada. Nah, kan jadi bingung. Rubah rumah sakit mungkin dulu namanya Rumah Sakit Aisyah gitu ya. Kemudian diganti Rumah Sakit Muhammadiyah. Dikenalnya Rumah Sakit Aisyah. Nah, itu juga cukup membingungkan ya. Pasien saya tanya, dokter kerja di mana? Di Rumah Sakit Muhammadiyah. Di mana itu ya dok? Saya jelaskan ya, karena emang rumah sakitnya di dalam kampung ya. Dari perempatan itu lurus aja, ntar masuk pasar, belok kiri, kanan. Iya, 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 sebelah mana ya dok ya? Lalu saya coba bilang, itu loh, dulunya rumah sakit Aisyah. Oh iya, iya, di situ dok saya tahu. Nah, itu sulit ya. Nah, kemudian brand association ya, bagaimana mengasosiasi rumah sakit kita. Kalau ditanya masyarakat secara tiba-tiba, di mana kamu bersalin? Oh, di rumah sakit sana. Di mana kalau kamu kecelakaan? Oh, di rumah sakit sana. Nah, itu adalah brand association ya. Kemudian image-nya masih bagus atau enggak.
Nah, dari sisi konatif, nah sekarang banyak berubah ya. Customer profil, customer habit, maupun dari sisi demografinya kan udah berbeda ya generasi yang lama dengan generasi yang sekarang. Seperti yang saya ceritakan, rumah sakit yang sudah legend dulu terkenal, ya mungkin kakek-kakeknya, neneknya sangat puas bersalin di sana, ya. Karena mungkin ya nggak mungkin dulu juga pilihannya dikit dan dokternya memang sangat senior misalkan. Nah, lalu dengan berubahnya waktu, gen-gen generasi selanjutnya, anak-anaknya atau bahkan cucunya tentu akan berubah. Kalau rumah sakitnya nggak berubah, itu rumah sakit ya, rumah sakit apa rumah, jadul banget gitu ya. Emang bisa sembuh di situ. Ada rumah sakit yang sudah merubah, ya merubah diri. Nah, maka itu lebih menjadi pilihan akhirnya. Ya. Kemudian customer efektif ya. Bagaimana kepuasan mereka, loyalitas mereka, dan motivasi mereka efektif ya. Nah, itu perlu teman-teman kaji kembali ya, analisis. Jangan-jangan udah berubah nih di tempat saya. Nah, kemudian dari internal ya, dari strength and weakness bisa dilihat dari sisi finansialnya atau non finansial. Nah, apa sih layanan existing yang sudah ada di kita? Bagaimana mereka berjalan? Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap yang sudah ada ini? Nah, kira-kira mana yang akan kita kembangkan? Nah, arahnya ke sini. Baik. Nah, secara keseluruhan sebenarnya kuliah marketing dasar itu di sini ya, teman. Nah, kita mereview bisnis kita dari 4C ini ya, kuliahnya sudah terabsorkan, kemudian ke kekuatan dan kelemahan kita, kemudian kondisi eksternal kita. Nah, dari situ akan di sini isunya, isu strategis apa yang keluar. Nah, Prof. Anang memaparkan tentang proses beliau membuat layanan unggulan alergi. Banyak nggak sih? Ya rata-rata kita kan kalau alergi kan bilang ya, beliau jeli ya. Kalau bilang alergi, ya udah alergi nggak bisa sembuh kan gitu ya. Atau banyak nggak sih teman-teman yang ambil konsultan alergi? Males ya, kayak susah gitu ya nggak bisa sembuh. Gitu. Nah akhirnya kan itu juga menjadi sebuah masalah di masyarakat kita ya. Nah kemudian sekarang nih eranya jaminan kesehatan nasional, bisa nggak sih layanan alergi itu dijangkau di cover? Ataukah kita hanya fokus di yang tidak di cover BPJS? Nah, teman-teman kan juga bisa bikin layanan unggulan yang tidak di cover BPJS, tapi sangat dibutuhkan masyarakat. Misalkan begitu kan? Contoh mudah ya, ya estetis ya. Nah, itu kan eh, lagi pada emak-emak kan lagi pada ingin ke sana ya. Dan itu tidak dijamin. Nah, itu sebuah opportunity. Nah, tapi apakah layanan BPJS itu selamanya tidak menjadi sebuah opportunity, maksudnya tidak bisa dikembangkan lagi? Ya, masih bisa lah dikembangkan. Ini Prof. Anang telah membuktikan secara secara inovasi. Ada sih yang nggak secara inovasi, kebetulan nih ya. Contohnya apa? Ya tentu di mata operasi katarak pakai Vico.
Ya, itu tiba-tiba dikasih rezeki ya. Tapi selanjutnya seperti apa? Ya, tentu harus tetap dimitigasi ya. Jangan-jangan ntar suruh ngembaliin kan gitu. Kayak yang kemarin lagi viral ya. Udah pada dapat untung banyak, suruh ngembaliin. Ya, sebenarnya secara ya siapa yang salah sebenarnya ya? Ya tarifnya juga segitu ya. Nah, tapi bisa juga sih ya yang di cover BPJS tadi kemudian di-create. Yang asalnya mungkin ala udahlah ini nggak bisa sembuh atau ya udahlah ini over budget. Tapi di-create bagaimana caranya? Akhirnya bisa di-cover. Nah, itu sebenarnya mirip dengan strategi Dr. Endriansah yang di sono ya. Mana ya? Yang dulu lagi viral karena beliau sudah mampu menyusun unit cost seminimal mungkin, tapi memberikan impact yang gede buat kepuasan pasien. Intinya kan sebenarnya di situ. Akhirnya semua pasien kan pada ke situ, baik BPJS maupun tidak BPJS. Kenapa? Ya, kalau pasiennya tidak pakai asuransi BPJS, dia bayarnya tetap murah ya gitu. Karena sudah dipatok tarifnya seperti layanan klaim BPJS. Akhirnya kan murah. Ya, pasien yang nggak pakai kartu BPJS itu datang ke beliau, ke sana ya, ke rumah sakit beliau, ke Anissa ya, kalau nggak salah. Kemudian pasien BPJS-nya tentu saja ke sana dan sangat dijamin tidak akan nambah iur. Nggak kayak kita ya, kadang nambah iur. Nah, sehingga besar, pasiennya banyak dan bisa meningkatkan pendapatan pendapatan staf-stafnya ya, mulai dari staf medis, keperawatan sampai yang lini bawah pendapatannya bisa tinggi ya. Banyak yang di atas 10 juta. Nah, itu semuanya adalah memang sebuah usaha ya, sebuah inovasi. Nah, beliau strateginya seperti ini kan, di cover BPJS. Kalau udah dapet, tapi bagaimana yang harmoninya positif ya, jangan yang negatif. Kemudian case-nya banyak. Case banyak itu kan bisa bisa karena emang case-nya banyak, dibagi berbanyak, atau emang case-nya banyak, tapi belum banyak yang mengambil porsi kue itu. Nah, itu sebuah opportunity ya. Nah, ini lagi plusnya di sini. Nah, sehingga beliau memaparkan dari sekian itu yang insidennya prevalensinya gede ada 8. Kemudian saya lupa satu yang nggak tercover itu apa dan kenapa nggak diambil gitu ya. Kemungkinan kemudian tinggal 7 dan seterusnya tinggal 2 ya. Nah, kemudian juga beliau pilih ini bukan hanya penyakitnya orang menengah ke bawah nih, bukan cuma penyakitnya orang miskin ya kayak diare, tapi orang atas pun juga nggak bisa tidak bisa terhindar dari penyakit ini. Tuh. Nah, maka pilihan jatuhnya ada di sini. Nah, ini semua adalah dari analisis data ya. Analisis data yang valid ya. Ya, karena beliau memang juga akademisi. Nah, salutnya saya beliau mengkombinasikan ya antara klinisi, praktisi, dan akademisi. Antara ilmu klinis beliau dan ilmu manajemen. Nah, itu kelebihannya beliau ya. Dibanding saya misalkan yang seorang GP. Ya mungkin hanya ilmu manajemen ya. Ya adalah ilmu klinisnya, tapi kan dikit-dikit nggak mendalam. Dan tentu ya saya harus
berkomunikasi, berdiskusi dengan teman-teman spesialis klinisi ya, duduk bersama. Itu sebabnya saya amati, sangat bersyukur saya kalau banyak spesialis di sini yang mau belajar manajemen. Ayo kita memperbaiki ya manajemen rumah sakit di negeri ini. Seperti apa? Bagaimana kita memberikan layanan yang sangat baik. Kita tepis banyak isu yang dilontarkan ya, yang menyudutkan kita, menyudutkan rumah sakit kita, menyudutkan profesi kita, para nakes Indonesia, yang dibilang nggak kompeten lah, nggak mampu lah. Padahal saya yakin kita sangat mampu, ya. Mungkin alatnya yang tidak ada, ya, kemampuan finansialnya mungkin. Tapi saya sangat yakin teman-teman sangat kompeten. Nah, mari kita bangun bersama. Nah, karena ceritanya banyak yang ke luar negeri nih. Nah, ini idealismenya ya. Kita tidak perlu idealisme nyampe di situ. Mungkin kali ya kalau rumah sakit kita masih taraf regional ya. Tapi kalau teman-teman mungkin yang sudah di rumah sakit eh, yang tipe A atau mungkin yang udah apa utama atau paripurna ya bisa nyampe di sini. Tapi kalau kita mampu ya bisa saja sih ya kita idealismenya ke sini. Oke, dari slide ini ya mana yang perlu kita eh, perhatikan. Nah, menurut saya di sini nih ya, ini sebuah opportunity ya. Kalau masih memungkinkan ya, saya udah nggak terlalu update ya. Mungkin teman-teman yang di pelayanan bisa nggak sih setiap minggu pasiennya balik buat diterapi? Masih bisa nggak sekarang? Ya, ya itu diskusinya. Ini kan contoh ya teman-teman ya. Nah, opportunity-nya di sini bahwa pasien itu butuh kembali secara rutin, kontinu. Dan mungkin masih bisa diklaimkan di BPJS. Nah, itu sebuah opportunity. Contoh ya. Nah, kita kembali sini. Tadi nyampe di sini ya, teman-teman ya. Dan di sini. Isu strategiknya apa sih? Dampak implikasinya apa yang bisa kita pakai, bisa kita amati. Nah, gitu ya. Kita langsung ke prakteknya. Nggak cuma bicara teori ya. Nah, kita nyampe di sini tadi. Ya, sebenarnya. Walaupun Prof. Anang nggak menyampaikan itu secara eksplisit. Tapi beliau itu berproses seperti ini. Mulai dari mengumpulkan data, melakukan analisis, akhirnya didapatkan opportunity-nya nyampe di sini ya. Nah, sehingga kita punya poin-poin strategik ya. Yang mungkin Dokter Absor sampaikan strategic intent namanya. Apa-apa apa aja sih poin-poin strategik yang bisa kita pakai ya. Itu. Teman-teman tugasnya nanti itu ya, enggak? Atau saya tugaskan. Kalau teman-teman butuh toolsnya, saya ada ya. Maksudnya yang udah bentuk PPT, tabel-tabel gitu, teman-teman bisa tinggal ngisi ya. 4C-nya itu apa aja, kemudian nyampe turun ke
TUWS-nya. Akhirnya teman-teman bisa menemukan isu strategiknya, kemudian dampak implikasinya apa, sehingga kita bisa menemukan strategi poin-poin strategi yang bisa kita lakukan. Nah, proses ini bisa untuk seluruh rumah sakit, bisa untuk layanan-layanan tertentu, unit-unit tertentu. Kita ajak unit-unit itu bisa eh, semua paham tentang ini sehingga kalau perlu kita lombakan gitu ya, sehingga mereka punya inovasi. Teman-teman staf yang masih muda-muda itu biasanya banyak ya pikiran-pikiran begitu, inovasi-inovasi ya, bahkan pikiran-pikiran aneh gitu ya, out the box ya maksudnya, bukan gangguan psikiatri ya. Nah itu mungkin nggak terpikirkan bagi kita yang senior. Nah isunya kan di sini ya, di sini, kemudian di sini ya. Nah, masalah ini menjadi sebuah peluang ya. Hmm. Apakah bisa dilarang pasien berobat ke luar negeri? Ya, ya sulit ya. Ataukah tiba-tiba menambah konsultan alergi imunologi yang begitu banyak? Ya, nggak serta-merta begitu ya. Atau konsultannya mungkin ada masalah juga kalau toh ada. Emang mau ya pasien BPJS ke konsultannya visit tiap hari rutin atau tiap kapan lah dia kan menurut beliau ya. Maka dicarilah solusi ya. Misalkan dengan pendelegasiannya. Kemudian ada supervisi memanfaatkan telemedicine. Nah, tapi kan pasiennya tetap harus ketemu sama konsultannya walaupun tidak rutin. Nah, maka bagaimana caranya mereka mau datang? Nah, ini yang lagi trennya sekarang. Ada rumah sakit baru di di Surabaya. eh, Ketemu saya sama CEO-nya. Dia lagi ngembangin ini nih, gitu ya, sama pemangku pemangku eh, kebijakan di wilayah ini, gitu ya. Masih saya amati terus ya, gimana strateginya. Hasilnya seperti apa sih? Nah, masih sesuai teori nggak sih? Apapun strateginya, kadang tidak serta-merta ya. Rumah sakit itu tiba-tiba jadi gede dan ramai ya. Memang BP dari layanan kesehatan nggak bisa cepat. Kalau seorang, kalau ada owner atau investor yang ingin balik modal cepat, sulit lah kita jelasin ke mereka ya bahwa tidak mungkin ini akan kembali dengan cepat. Saya secara teori kan 8 tahun ya. Saya salut banget ya. Saya ngikuti perkembangan rumah sakit Airlangga ya, rumah sakit UNER yang asalnya sepi banget gitu ya. Kemudian bagaimana beliau CEO-nya membangun kepercayaan masyarakat, melakukan strategi branding, inovasi. Saya ngikuti perkembangannya sampai akhirnya sekarang dipercaya masyarakat ya. Nah, seperti itulah secara normal perjalanan sebuah rumah sakit baru ya. Baterai saya habis ya.
Nah, dari data-data yang beliau dapatkan, ada beberapa isu kunci ya, isu strategik dan opportunity yang bisa dilaksanakan. Nah, dari berdasar masalah-masalah yang ada tadi, isu-isu yang ada tadi, nah bagaimana bisa memberikan layanan ya, tanpa batasan waktu dan tempat ya. Mungkin karena kondisi konsultan yang masih terbatas, kemudian penyakit yang ya berproses lama untuk penyembuhannya, ya, ada keterbatasan wilayah ya akhirnya. Nah, maka itu sebuah opportunity, bukan sebuah dianggap sebuah hambatan ya, yang bisa ditangkap dan dikembangkan. Nah, dari masalah-masalah itu, maka apa sih diferensiasi apa ya? Tetap kita kembalinya ke situ. Diferensiasi apa yang kita tawarkan untuk menjawab eh, anxiety and desire dari masyarakat atau dari pasien-pasien itu. Konten apa yang kita tawarkan, konteks apa yang akan kita tawarkan, dan infrastruktur apa yang dibutuhkan ya, yang ada, yang bisa mendukung konten dan konteks ini, sehingga diferensiasi ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya. Nah, mungkin orang yang mempunyai kemampuan, ini sekarang sudah mulai dilirik teman-teman ya, bikin mungkin klinik, klinik apa tuh eksekutif gitu ya, ya kan di sini ya. Orang-orang yang punya kemampuan finansial tapi nggak mau ya beramai-ramai. Mereka ingin privasi ya. Nah, di luar negeri kan kadang begitu ya. Ya, tentu ya kita tahu. Ya, kalau bayarnya banyak, kita juga mau lah jadi dokter ya. Ketemu mereka secara private 1 jam. Yo, wani biro gitu ya. Tapi kan itu nggak terekspos di masyarakat ya. Kita aja yang dipojokkan ya. Yang bayar murah, masuk ingin seperti itu. Manusiawi. Nah, maka ini harus bisa dijawab. Ya. Kemudian yang melayanannya mungkin bagi pasien BPJS atau kondisi penyakitnya gitu ya. Nah, maka ini juga harus dijawab. Yang mungkin tiba-tiba timbul, tiba-tiba kambuh gitu ya. Nah, maka itu juga harus bisa terjawab. Kemudian keterbatasan tempat ya di daerah yang jauh dari pusat rujukan. Nah, itu juga harus bisa terjawab. Nah, kalau kita bisa menjawab hal-hal yang mungkin tidak bisa diberikan oleh rumah sakit lain atau kompetitor kita, maka kita akan sangat bisa berdiferensiasi, ya, menjadi berbeda, tampil beda dengan mereka. Nah, ini semua bisa terjawab, ya, prosesnya bisa dilaksanakan. Nah, maka beliau menyampaikan, tadi kan udah nyampe eh, ke isu, kemudian sampai ke
strategic intent, kemudian nyampe kepada diferensiasi. Ya. Nah, ini diferensiasi beliau yang disampaikan. Bisa pendekatan personalisasi dan tanpa batasan waktu dan tempat. Ya. Nah, inilah yang dibangun untuk digunakan untuk membangun image eh, klinik layanan unggulan beliau. Ya. Kemudian nama kliniknya juga harus mudah diingat ya, jangan terlalu sulit. Mungkin kita mau bikin ke Inggris-Inggrisan gitu ya, nanti malah sulit. Kalau pasien kita yang di kota mungkin atau pendidikan yang menengah ke atas mudah. Ya, ya boleh lah mungkin yang kata Wong Surabaya ke Inggris, tapi mungkin yang menarik gitu ya, yang nyeleneh, yang bisa diingat. Nah, tapi bisa juga sederhana, tapi mudah diingat. Nah, sehingga dengan demikian agar dapat bisa mendukung positioning dari klinik beliau ya menjadi sebuah pusat rujukan tempatnya berobat untuk alergi, terutama alergi anak-anak dan yang sulit sembuh. Bisa sembuh loh di sana. Nah, sudah jelas positioningnya nanti. Ya. Coba teman-teman renungkan lagi. Sudah kuatkah positioning di tempat kalian masing-masing ya, di tempat kita? Kalau enggak, maka ya harus dibangun positioningnya, dipertajam diferensiasinya, dibangun brandnya, layanannya diperbaiki, ya, ya itu tadi diferensiasinya apa yang bisa sangat dirasakan oleh masyarakat, ya, baik sisi tangible maupun intangible-nya, baik sisi fungsional benefitnya, ya, yang tangible maupun emosional benefit yang intangible. Nah, sehingga kita bisa yakin bahwa positioning kita udah kuat. Walaupun begitu, kalau positioning kita udah kuat, tetap aja harus dijaga. Kompetitor lain mungkin akan merebut positioning kita. Atau kita akan mempertajam positioning kita, memperluas positioning kita. Nah, tergantung kondisi. Ya, jadi memang sebisanya harus selalu kita evaluasi secara dari sisi eh, pemasaran ya. Bagaimana sih kondisi eh, rumah sakit kita saat ini? Ya. Caranya gimana? Ya selalu pakai tools nine core element tadi. Jadi tidak hanya udah selesai nih, ya udah bertahun-tahun dibiarin. Ya ada suatu saat itu akan berubah ya. Nah, sehingga kita juga perlu merubah strategi. Nah, sebelum nyampe di situ sebenarnya apa sih teman-teman? Sebelum nyampe ke positioning, ada segmentation and targeting. Nggak ada slide-nya ya. Nah, ini ya.
Sebelum nyampe di sini, tentu di sini dulu, ya. Jadi habis dapat key isu, ya, isu strateginya apa aja, yang mengakibatkan implikasi seperti apa. Nah, sehingga dibutuhkan langkah-langkah strategik atau isu-isu strategik yang terlontar. Nah, dari situ mulailah ke strategi, taktik, and value. Tadi kan nyampainya di objektif. Nah, sebelum nyampe situ, kita perlu memikirkan segmentasi dari pasar kita. Mau setelah tahu segmennya, tadi kan udah jelas siapa sih yang butuh layanan ini. Segmennya dari baik orang semua kalangan ya. Dari sini tadi ya 4C. Dari sisi customer. Di situ ada demografi, sosiokultur, ya. Kalangan mana yang akan kita bidik? Kalau dari data, dari masalah, ya opportunity yang ada, tadi Prof. Anang sampaikan, eh, segmennya yang butuh sebenarnya semua, ya. Mulai dari sosiokultur menengah ke atas sampai menengah ke bawah, yang miskin maupun yang kaya, tidak akan bisa lari dari alergi. Nah, mau kita ambil yang mana? Yang hanya fokus di BPJS saja, ataukah yang non BPJS? Nah, maka beliau mengambil semua, ya, menargetkan semua. Nah, beliau melakukan targeting, ya, baik dari golongan atas yang sampai bela-belain ke luar negeri untuk mendapatkan pengobatan alergi, namun bisa juga dari golongan menengah ke bawah yang kadang pasrah kalau alergi ya udah deh biarin aja, pasrah dan putus asa. Ya. Nah, itulah segmentation and targeting beliau di sini. Nah, dari situ bagaimana sekarang caranya? Ya, nyampe mana teman-teman ya? Nyampe sini ya, marketing mix. Bagaimana kita menjualnya? Kita udah nentuin nih, nanti arah positioning kita tuh mau di sini. Ya, kita mau nguatin di sini. Diferensiasi kita nanti di sini nih, ya. Konten, konteks, infrastrukturnya disiapin. Harapannya brand kita tuh ini nih bisa dikenal di sini. Nah, bagaimana cara mengenalkannya, ya? Nah, ini cara strategi dari marketing beliau, ya. Nah, jadi dimanapun beliau gencar mempromosikan itu. Mau lewat klinik eksekutif misalkan di VVIP, oke. Mau pakai BPJS-nya bisa, ya. Nah, ini namanya apa, teman-teman ya? Mana ya marketing mix? Marketing mix. Oh, nggak tak asing ya. Marketing mix. Sudah nyampe situ belum? Kuliah data absorb.
ada, place, product, place, price, apa lagi? People, ada yang bilang lebih dari 4P ya. Ada PPP yang lain ya. Terutama di jasa ya. Place, price, product, product, place, price, people, kemudian personal, ya gitu-gitulah. Itu teori ya, 4P ini. Nah, dari marketing mix itu, ini ada memperkenalkan dari lewat mana aja, macam-macam. Ya, itu namanya direct selling, ya, menjual langsung ke keluarganya, teman-temannya, tetangganya, ya, di grup WA, mulai teman TK, SD, SMP, SMA. Ada advertising, mungkin ya. Apalagi ya, lama nggak udah marketing. Ada advertising, direct selling, eh, jadi lupa ya. Nah, di situ. Nah, tadi kan udah nyampe di sini, mulai dari segmentation, targeting, kemudian positioningnya mau dibawa kemana, kemudian taktiknya ya, bagaimana cara menjualnya, diferensiasinya seperti apa, marketing mix-nya seperti apa. Nah, ini secara proses eh, beliau memaparkan seperti ini ya. Ada advertising ya. Kemudian ini saya lupa sih. P. Sales promotion ya, di pertemuan-pertemuan ya, pameran, sales promotion. Sekaligus ada direct selling tadi ya. Nah, beliau mensegmentasikan di sini. Kemudian ini juga disampaikan secara umum di masyarakat. Kemudian di PPK 1, PPK 2, termasuk para dokter spesialis. Nah, ini yang beliau bangun brandnya, yang beliau janjikan, beliau tawarkan. Ya, nah ini beliau bagusnya di sini nih, sangat bagus ya, sebagai seorang akademisi sekaligus praktisi. Nah, kemudian membuat pilihan, dua pilihan ini. Tapi intinya goalnya adalah di sini. Dan kelebihannya juga beliau dapat membangun program kemitraan, bisa mungkin teman-teman di sini ada yang bekerja sama dengan beliau atau belum. Nah, ini juga bantu 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 promosinya beliau ya. Ada layanan imunoterapi di tempat kita dengan supervisi dari beliau.
Nah, setelah itu baru eh, nanti selanjutnya bisa dieksekusi dan dilakukan evaluasi ya. Nah, walaupun nggak sebagus yang kita lihat sekarang ya. Nah, perjalannya memang mulai dari AIDA ya, ya, awareness, interest, D-nya apa ya? D-nya apa? Ada yang inget? A-nya apa? Ada yang inget? Atau belum nyampe sana? Kuliah data absorb. Sampai ke nih, A-nya nih. Nah, beliau keren banget memadukan ilmu marketing dengan keilmuan klinis beliau. Sampai finalnya ke advokasi ya, visinya ke depan ya. Sampai pasien itu bisa repetisi, bisa loyal, berobat kembali, dan sampai me, 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 merekomendasikan ya. Itulah tataran tertinggi kesuksesan kita dalam melakukan marketing ya. Jadi sampai sampai pasien kita tuh merekomendasikan. Ya logikanya begitulah ya. Kalau kita cari di mana sih servis motor atau servis mobil yang bagus, ya kita browsing-browsing, tapi nggak ada yang percaya kan. Oh di sana kayaknya bagus, dia ngecap nomor satu, di sana ngecap nomor satu. Tapi begitu ada teman kita, tuh di sana tuh loh enak, aku udah pernah ke sana. Nah kita langsung percaya. Nah kalau rumah sakit kita udah nyampe di situ, wah udah enak banget ya. Apalagi sampai mereka bikin komunitas ya, bangga sama brand kita. Hmm. Gojek keren ya itu loh. Sampai di situ ya. Ada yang bangga pakai helm Gojek gitu ya. Walaupun dia bukan driver ya. Kapan ya rumah sakit bisa gitu ya? Sampai kita bagi-bagi stiker sama gantungan kunci gratis juga banyak yang nggak dipakai kan gitu ya. Nah, advokasi. Kalau ada komplain, mereka juga bisa belain kita di medsos dan seterusnya ya. Nah, beliau menceritakan proses-proses awal beliau ini ya. Bisa nanti teman-teman lihat, baca-baca ya. Kemudian ini tadi marketing mixnya. Oh iya, saya taruh di sini. Jadi beliau bisa memadukan ini, bisa pakai sales promotion, advertising tentu apalagi ini low budget ya, high impact. Public relation kalau ada pertemuan-pertemuan gitu ya, dikomunikasikan atau direct marketing. Nah, prosesnya udah berjalan, beliau udah nyampe di sini ya, sini sampai sini. Bagus peningkatan pasiennya, jangkauan dari seluruh Indonesia. Ya, ini evaluasi dari beliau. Nah, mungkin sampai di sini ya, teman-teman. Semoga ini bisa lebih mudah teman-teman pahami ya. Bagaimana kita menyusun blueprint layanan kita ya. Strategi pemasaran kita ya. Mulai dari kita melihat dari sisi 4C tadi untuk mendapatkan apa
mendapatkan kondisi untuk bisa melihat kondisi eksternal dan internal kita, kemudian dari situ akan kita dapatkan isu-isu strategi. Dari isu strategi itu kita bisa melihat implikasinya, dampaknya apa, sehingga kita bisa mendapatkan eh, strategic intent ya, eh, rencana-rencana strategi pemasaran kita yang akhirnya kita downgrade ke proses lebih lanjut ya. Nah, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Setelah ini Prof. Ipit ya. Iya, dokter. Oke, dokter. Yang Maaf, tanya. Ayo kita screenshot. Sebentar aku juga mau open cam. Tuh, mana nih? Duh, masih avatar. Duh. Sudah. Screenshot dulu. Sudah kuliah berapa kali nih? Harusnya lebih menarik ya. Udah implementasi ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Kira-kira begitu ya. Gampang ya. Kalau ada yang pengen apa template-nya, ada kok. Itu dari pelatihan ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dokter.